Aksadewa, tinggalkan mereka. Sejak kamu datang, kamu belum pernah menjenguk Gusti Permaisuri? Mungkin lusa, Gusti Prabu. Hamba takut disuruh tinggal lama di sini. Kalian harus membalas kematian yang menyedihkan ini. Balas perlakuan Angling Dharma kepada kalian. Aku harus menemukan Cunduk Sakti dan tongkat tenungku dan menemui Bamana Sarga untuk menghidupkan kembali kalian. Di awal kisah ini kita diperlihatkan dengan manusia serigala yang pada saat itu telah kehilangan para raksasa sekutunya. Ia pun menjadi bingung sebab tidak ada lagi yang bisa diandalkannya untuk menghadapi Prabu Angling Dharma dan patihnya itu. Kini Segawon Lanang bertekad akan membangkitkan kembali ketiga putrinya yang telah tewas di tangan Batik Madrim dan Prabu Angling Dharma. Demi mewujudkan mimpinya itu, manusia serigala tersebut segera menemui kawan lamanya yang kira-kira mampu melakukannya, yaitu Pamana Sarka, seorang manusia cebol yang tinggal di atas pohon. Ketiga putriku mati, Sarga. Mereka dibunuh oleh Angling Dharma dan patihnya yang bernama Batik Madrim. Kurang ajar. Padahal aku sudah naksir sama Dewi Kenanga yang kulitnya halus dan putih seperti loba. Setelah nego panjang lebar, akhirnya Pamana Sarka menyanggupi permintaan Segawon Lanang dengan jaminan salah satu putrinya mau diserahkan pada Ki Sarka. Tidak lama kemudian mereka pun segera melakukannya di dalam sebuah goa tempat tinggal manusia serigala tersebut. Tolonglah, Sarga. Tengkoraknya masih ada. Aku sudah mengumpulkannya, Sarga. Segawon Lanang, mana darahnya? Setelah melewati upacara persembahan yang cukup lama, akhirnya Ki Sarka pun berhasil membangunkan kembali Kenanga, Kantil dan Cempaka. Namun nasib Ki Sarka pada saat itu sungguh apes sekali, karena setelah bangkit ketiga manusia serigala itu justru menjadikan Pamana Sarka sebagai mangsa untuk dijadikan makan malam pertama mereka. Ternyata kalian lapar sekali, anakku. Sampai-sampai tidak bisa lagi membedakan daging segar dengan daging busuk milik manusia cebol ini. Sementara itu Galuh dan Suliwa dikala itu telah beranjak pergi dari Malwapati, setelah mereka turut membantu menyelesaikan kemelut yang terjadi di sana dalam memberantas manusia serigala beserta para pengikutnya Kaladama raksasa. Kini mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya untuk berkelana dengan arah tujuannya yang belum mereka tentukan harus kemana. Dalam pengembaraan, terkadang kita menemukan jawab dan berbagai ragam kehidupan. Mudah-mudahan kita cepat menemukan semua yang kamu katakan itu, Galuh. Kelihatannya, Kakang tidak suka kita berkelana seperti ini. Kalau Kakang tidak suka, lebih baik kita pulang saja. Galuh, saya ingin cepat-cepat menjadi suamimu. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Durgandini yang sedang berkumpul bersama teman-temannya sesama pendekar dari golongan hitam. Mereka tengah membicarakan tentang Angling Dharma dan Suliwa yang telah menewaskan Nila Saroya. Sedangkan Raja Malwapati itu ternyata masih bisa terselamatkan dan sembuh seperti sedia kala meskipun telah terkena ajian rengkah gunung yang sangat mematikan miliknya. Padahal seharusnya tidak ada satupun pendekar yang mampu bertahan jika terkena pukulan ajian yang dianggapnya paling sakti tersebut. Kemudian Durgandini di saat itu pun langsung membuktikan kepada kawan-kawannya bahwa ia benar-benar memiliki ajian rengkah gunung yang sangat terlarang itu. Kamu mau mencoba ajianku tadi, Kang Sadewa? Aku tahu kamu tadi meragukan aku memiliki ilmu itu. Sudah saya katakan bahwa saya sangat kagum kepada tabib yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Kutuku, Fred. Hei, dialah yang telah membunuh Nila Saroya dan juga Citra Genjing. Ayo kita habisi si tabib keturunan Batara Surya itu. Kita harus mendapatkan anak itu.
sekalian kita habisi Angling Dharma. Dan di malam itu terlihat Segawon Lanang bersama ketiga putrinya yang telah berhasil dihidupkan, akan bersiap-siap kembali untuk membalaskan dendamnya kepada Angling Dharma, Batik Madrim dan juga Suliwa yang telah berhasil mengalahkannya. Sekarang saatnya kita balas kekalahan. Kita bunuh Angling Dharma. Sementara itu di keesokan harinya Suliwa dan Galuh yang masih tertidur pulas di dalam hutan, tiba-tiba saja terdengarlah suara raungan serigala sangat keras membangunkan Suliwa yang tengah beristirahat di sana. Lalu Suliwa beranggapan bahwa suara raungan itu sama persis dengan siluman serigala yang menyerang Malwapati. Kemudian Suliwa membangunkan Galuh Parwati untuk bersiap-siap akan adanya bahaya yang ingin menyerang mereka. Galuh, siapkan pedang dulu. Dan tidak lama kemudian kemunculan tiga wanita manusia serigala berdiri di hadapan mereka berdua. Kita ketemu lagi, Suliwa. Aku tidak segan-segan untuk mengajakmu menjadi kekasihku. Aku ingin mengajakmu menuju surga kehidupan. Yang ini mesti aku dulu, Yunda Dewi. Siapa mereka? Hati-hati loh, mereka siluman serigala. Saya heran, dulu Gusti Prabu sudah membunuh mereka. Kami baru mati 1 kali. Nyawa kami ada 9. Masih ada 8 nyawa lagi, sayang. Lalu setelahnya Segawon Lanang pun datang mengerahkan ketiga putrinya itu untuk menyerang mereka. Dia yang telah mengalahkan Bobo waktu melawan Angling Dharma. Bunuh! Segawon Lanang kini kembali berhadapan dengan Suliwa. Dengan kesaktian yang dimilikinya pertarungan Segawon Lanang sama sekali tidak mampu menandingi Suliwa. Malah ia hanya dibuat bulan-bulanan saja. Apalagi ketika Suliwa mengeluarkan ajian dasendianya Segawon Lanang pun langsung terkejut melihat ilmunya diduplikat oleh Suliwa. Pulang aja! Kamu mencuri semua jurus-jurusku! Itu ilmu dasendria milik Angling Dharma. Hati-hati, Bopo. Sementara itu Nyai Durgandini bersama kawan-kawannya yang sedang memburu Angling Dharma dan Suliwa, di saat itu mereka mendengarkan suara pertarungan yang tidak jauh dari sana. Lantas para pendekar golongan hitam itu langsung bergegas mencari tahu keberadaan suara pertempuran tersebut. Oh, orang-orang jompo ini masih hidup rupanya. Kalian masih ngiler juga sama titisan Betara Surya itu. Jangan banyak mulut, Kenanga. Kali ini, tabib muda itu akan kubunuh. Lancang kalian bicara seperti itu kepada 4 siluman serigala. Kurang ajar. Hingga pada akhirnya para manusia sesat itu saling bertarung satu sama lain. Kemudian Suliwa dan Galuh pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Namun setelahnya Durgandini pun segera menyadari bahwa tujuan utamanya adalah memburu Suliwa bukan bertarung dengan para siluman itu. Lantas Durgandini pun memutuskan untuk segera mengejar Suliwa yang telah melarikan diri tersebut. Kurang ajar. Mana si kutu loncat itu? Bajingan! Sementara itu Suliwa dan Galuh Parwati kini telah pergi lumayan jauh dari pertempuran para manusia sesat itu. Suliwa mengajak Galuh untuk terus menjauh dari sana dan tidak meladeni mereka yang sedang bertarung. Kurang ajar. Kemana anak Batara Surya itu? Ini semua gara-gara kamu, Nenek Jompo. Kutu anjing! Tutup mulutmu, siluman busuk! Kapan waktu kita lanjutkan pertarungan kita? Aku melihat ilmu kalian sudah jauh menurun. Melihat keberingasan ketiga putrinya serta kesaktiannya yang telah menurun drastis, Segawon Lanang lantas menyuruh mereka semua untuk segera bertapa di kuil serigala, agar kembali menyempurnakan semua ilmu-ilmunya dan bersiap kembali untuk membalaskan dendamnya di kemudian hari. Lakukan lagi tapa berata di kuil serigala. Baik, Bobo. Kembali lagi kepada Suliwa dan Galuh Parwati, di saat itu tiba-tiba mereka didatangi Eyang Suryapati guna memberikan peringatan penting bagi murid kesayangannya tersebut. Durgandini sedang mengejar kalian. Betul katamu dulu, bahwa Durgandini telah mencuri kitab ilmu rengka gunung dari Gua Watu Tilam. Bukankah guru sudah mengajarkan Dasendra Ungu untuk melawannya? Itu hanya mampu untuk menghindarinya. Sekarang akan kuberitahu kepadamu kelemahan dari ilmu rengka gunung itu. Ilmu rengka gunung adalah pemampatan tenaga yang harus melewati latihan bertahun-tahun dan hanya mampu dikeluarkan melalui pikiran yang sangat terpusat. Untuk menangkalnya, kamu harus bisa mengacaukan pikirannya. Caranya terserah padamu, Liwa. Terima kasih, Guru. Sedang berbicara dengan siapa? Kemudian Eyang Suryapati pun pergi setelah memberitahukan tentang kelemahan dari ilmu rengkah gunung itu. Sedangkan Galuh yang sedari tadi memperhatikan tingkah Suliwa yang berbicara sendirian pun menjadi semakin bingung dengan siapa kekasihnya itu sebenarnya berbicara. Agar tidak membuatnya penasaran Suliwa pun langsung berterus terang bahwa ia baru saja didatangi oleh kakeknya Galuh.
yang menyampaikan bahwa mereka kini sedang dikejar oleh Durgandini agar lebih waspada dengan ilmu rengkah gunung wanita tua sesat tersebut. Ayo. Dan memang benar saja ketika baru beberapa langkah mereka berdua meninggalkan tempat itu tiba-tiba Durgandini dan teman-temannya pun mendadak muncul menghadang. Suliwa di saat itu terus memperingatkan Galuh supaya berhati-hati menghadapi para pendekar tua itu sebab mereka adalah pendekar sakti yang sudah berpengalaman. Hati-hati. Mereka pendekar-pendekar yang berbahaya. Kamu tidak akan bisa lolos dari tanganku, Suliwa. Ku akan menuntut balas atas kematian sahabatku, Nila Saroya. Saroya memang pantas menerima hukumanku. Karena dia telah menghancurkan perguruanku. Dia telah menyengsarakan istri guruku. Bersetan dengan istri gurumu. Istri demi istri genderuwo. Aku tidak mau tahu. Monyet! Kutu anjing, ternyata kau masih hidup, Angling Dharma. Kamu telah menggunakan ajian yang sudah dilarang untuk dipakai dalam pertarungan oleh kaum pendekar Durgandini. Kamu sudah melanggar kesepakatan. Kutu monyet, pikiran bodoh seperti apa itu? Duh! Pangeran Suryapati menghilangkan ilmu itu bukan karena kehebatan ilmunya lebih dari yang lain, tapi karena akibatnya. Terlalu kejam bagi yang terkena. Pangeran Suryapati seorang manusia yang memiliki ketinggian budi, maka dia rela mengubur ilmu rengkah gunung miliknya. Kurang ajar! Beraninya kau menghina aku sebagai manusia tidak berbudi, Angling Dharma. Mungkin kamu malah belum pantas untuk disebut manusia. Sementara pertarungan Suliwa dan Galuh melawan 3 begundal tua itu masih berlanjut. Meski mereka berdua masih muda kesaktiannya tetap mampu mengimbangi para pendekar-pendekar bangkotan tersebut. Dan terlihat 3 begundal itu pun tampak kewalahan apalagi Suliwa langsung mengeluarkan ajian pamungkasnya inti api, seketika mental pendekar bangkotan tersebut langsung menciut. Dewa, tinggalkan mereka. Di saat itu Durgandini yang tengah mengeluarkan ajian rengkah gunungnya yang mematikan, dapat dengan mudahnya langsung dipatahkan oleh ajian Meliwis Putih Prabu Angling Dharma. Dan ketika Durgandini hendak mengeluarkan ajian rengkah gunungnya kembali, Suliwa pun langsung mengganggu pertarungan mereka dengan melemparkan semut ke tubuh Durgandini. Supaya ajian rengkah gunung yang kejam itu tidak dikeluarkannya lagi dengan pengacauan pikiran, Suliwa pun berhasil membuat kabur Durgandini karena semut-semut itu. Kurang ajar kau, Suliwa. Awas kau, tunggu balasanku. Iya. Kenapa kamu mengganggu pertarungan kami, Suliwa? Saya cemas Gusti akan terluka. Seperti pertarungan di Pakuwon Gondorukem. Terus terang aku memang merasa cemas. Tapi sebagai pendekar aku ingin mencoba ajian rengkah gunung milik Durgandini. Pada kenyataannya sebenarnya ajian rengkah gunung itu mampu dihadang oleh Prabu Angling Dharma dengan ajian Meliwis Putihnya. Karena sejatinya sifat ilmu suci itu bisa menampi semua serangan musuh yang sangat berbahaya sekalipun bahkan mampu berbalik arah menyerang pemiliknya sendiri. Tadi Suliwa telah membuat Durgandini tidak bisa memusatkan pikiran untuk mengeluarkan ajian rengkah gunung. Tadi saya melihat Kakang Liwa memetik sarang semut. Sebenarnya bukan lemah karena semut, Gusti. Tapi saya yakin, semut dalam jumlah yang banyak akan mampu membuyarkan seseorang yang sedang memusatkan pikirannya. Karena untuk menggunakan ilmu rengkah gunung, harus dengan pemusatan pikiran yang sangat luar biasa, Gusti. Dari mana kamu tahu titik kelemahannya itu? Dari Pangeran Suryapati, Gusti Prabu. Beliau datang sebelum Durgandini dan pendekar-pendekar tua itu muncul. Gusti Prabu sendiri? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Rupanya Gusti Prabu masih mencemaskan kemampuan kami ya? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin menyambangi Empu Mahasura. Sudah lama sekali aku tidak pernah ke sana. Bahkan aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Beliaulah yang dengan telaten merawatku dalam memulihkan kesehatanku. Mau sama-sama ke sana?